Media Bareskrim News berani cepat, tepat, dan terpercaya. Dan saya sendiri pribadi gitu, apakah nggak sakit tak suami saya dibilang preman, padahal suami saya masih tercatat pekerja merin di Pertamina dan juga pengelola. Jadi nggak pantas lah pemberitaan seperti itu. Kalaupun saya butuh pingin mengadukan, saya pengen ada aduan saya tuh untuk maksudnya pembelaan bahwa suami saya itu bukan preman. Media Bareskrim News mengabarkan, Indramayu November 2023, Iis, istri dari Suwarno, pertanyakan proses penahanan terhadap suaminya yang dilakukan oleh pihak kejaksaan pada Jumat, tanggal 10 November 2023 lalu. Suwarno alias Beyang, suami dari Iis, dilaporkan oleh Kasduki sekitar 5 bulan lalu ke Kapolsek Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Indonesia. Iis didampingi Amri, anggota pengurus Pantai Cemara Indah (PCI), menyampaikan pada awak media suaminya itu sebagai ketua PCI Desa Balongan, Blok Kesambi, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023, Iis menceritakan kronologi kejadian pada minggu atau hari raya Idul Fitri tanggal 23 Mei 2023 yang lalu. Kasduki berjualan di depan pintu masuk wisata PCI karena dianggap oleh pengurus mengganggu pengunjung yang mau masuk. Maka dilakukan penertiban oleh pengurus wisata. Pengurus wisata menyuruh masuk pada Kasduki. Tentunya harus mengikuti aturan dan kewajiban yang sudah dibuat oleh pengurus dengan membayar retribusi untuk biaya kebersihan dan perawatan PCI itu sendiri. Akan tetapi Kasduki tidak mau membayar retribusi dengan alasan mau ketemu dulu dengan ketua pengelola PCI dan berbicara dulu dengan Haji Erma, karena Haji Erma yang mengajak saya berjualan di sini, ungkap Iis menirukan Kasduki. Pada saat itu juga ada perbaikan kabel listrik dilakukan oleh para pengurus untuk saluran sanyo karena banyak pengunjung membutuhkan air bersih di toilet. Banyaknya pengunjung yang datang belum ada kesiapan. Jadi Beyang sebagai ketua PCI panik dan memarahi anggota pengurus dengan kalimat "koplok, koplok" karena tidak segera memperbaiki kabel tersebut. Dan kebetulan Kasduki ada di tempat itu. Mungkin Kasduki tersinggung dengan kalimat itu, padahal kalimat itu ditunjukkan ke anggota pengurus PCI, bukan ditunjukkan ke Kasduki, terang Iis, dan diyakini oleh Amri selaku anggota pengurus PCI. Lebih lanjut, Iis menyampaikan adanya kejadian itu. Kasduki melapor ke Polsek Balongan dengan tuduhan perbuatan yang tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik yang dilakukan suaminya alias Beyang. Berdasarkan laporan Kasduki, Polsek Balongan memanggil saksi-saksi baik dari pihak Beyang dan Kasduki. Saksi pihak Beyang, Saudara Beni, Nur Hadi, dan Jamali. Ketiganya merupakan anggota PCI. Dari pihak Kasduki sebagai saksi Kartini dan Ramina. Padahal Kartini dan Ramina saat kejadian tidak berada di lokasi. Semua saksi sudah dimintain keterangan oleh pihak Polsek Balongan. Setelah para saksi sudah dimintai keterangan oleh Polsek Balongan, beberapa hari kemudian dilakukan mediasi di Bala Desa Balongan, dihadiri oleh Kapolsek Balongan, Kanit, dan Intel Polsek.
Pol PP, Kepala Desa, Lurah Desa, Haji Erma dan istrinya. Kasduki sendiri tidak hadir dalam mediasi, tidak membicarakan permasalahan, melainkan membicarakan tentang pengelolaan PCI. Saat mediasi, saya menyampaikan kedatangan saya ke desa untuk mediasi dengan Kasduki, tetapi Kasduki tidak hadir. Kalau memang menurut Kasduki suami saya dianggap salah, ya saya minta maaf. Padahal kalimat itu bukan ditujukan ke Kasduki, ucap Iis. Saya kasihan sama rekan-rekan pengurus PCI. Mereka menggantungkan penghasilan dari PCI untuk menafkahi anak dan istrinya. Saya sendiri merasa sakit hati karena suami saya dibilang preman. Padahal suami saya masih tercatat sebagai pekerja merin di Pertamina, juga sebagai pengelola PCI, tambah Iis. Jadi tidak pantas dengan pemberitaan atau siaran video sebelumnya yang sudah dipublikasikan dalam unggahan tersebut. Dikatakan ada pungli di PCI yang dilakukan oleh pengurus PCI. Adanya pemberitaan siaran video itu, mental anak saya terganggu. Saya butuh keadilan karena dalam berita atau video itu tanpa ada konfirmasi terhadap suami saya. Dan sekarang suami saya sementara dititipkan di Polres Indramayu oleh pihak Kejaksaan Indramayu semenjak hari Jumat tanggal 10 November 2023 sampai sekarang. Pungkas Iis, istri Suwarno alias Beyang. Tempat berbeda, Kasih Intel A. Prastio dan Kasih Pidum Benu mengatakan benar atas nama Suwarno alias Beyang sudah dilakukan tahap 2 dan dilakukan penahanan yang dilakukan oleh kejaksaan karena sudah P21. Otomatis sebelumnya penyidik sudah menyerahkan tersangka dari barang buktinya Selasa 14 November 2023. Sebelum 20 hari, kejaksaan harus melimpahkan ke pengadilan untuk menunggu penetapan hari persidangan. Kita tidak membahas substansi perkara, nanti liputlah sepuas-puasnya di pengadilan untuk membuktikan ketika penyidikan sudah selesai dan jaksa sudah mengeluarkan P21. Berarti unsur terhadap tersangka sudah terbukti, ucap Prastio. Jaksa hanya meneliti berkasnya saja, barang buktinya apa yang tertulis secara formil dalam berkas. Sedangkan untuk para saksi harus mengetahui, melihat, dan mendengar pada saat kejadian, Pungkas Kasih Intel dan Kasih Pidum. Di hari yang sama, Kapolsek Balongan Wawan mengatakan bahwa benar sekitar 5 bulan lalu Kasduki telah melaporkan Suwarno alias Beyang dengan tuduhan perbuatan yang tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik. Juga telah memanggil para saksi baik dari pihak Beyang maupun Kasduki. Semuanya sudah dimintain keterangan. Gelar perkara dilakukan di Polres Indramayu sampai menghadirkan juga saksi ahli pidana dan saksi ahli bahasa dari Polres. Untuk para saksi-saksi, tutur Kapolsek Balongan. Pewarta tim jurnalis media Bareskrim News mengabarkan. Kronologis awal itu begini, jadi posisi di depan pintu masuk Pantai Cemara itu ada penjual konteng lah. Namanya? Kalau namanya tuh Kasduki kalau nggak salah. Nah, pada saat itu tuh ada penjaga tiket kita yang bilang ini ada penjual konteng di sana. Oh, suruh masuk aja, ditertibkan supaya rapi, ya kan? Dan istilahnya ada retribusi lah untuk kebersihan dan perawatan gitu. Memang semua juga begitu kan? Memang semua begitu, Aturannya. cuma kita tidak memaksakan hal seperti itu. Gitu. Nah, cuma penjual konteng ini
nggak mau. Dan alasan Entah sama bapak. alasannya apa, cuma dia tuh malah ingin ketemu ketua sini, pengelola. Dan dia itu nggak mau, disuruh mas nggak mau, katanya saya disuruh bapak. Bapak itu siapa? Bapak tuh ya Pak Haji Erma. Haji Erma. Ya, Kata kasdukinya. kata yang itu Yang tadinya jagaran kan, Boteng. tadinya kan kita nggak tahu tuh itu namanya Kasduki itu. Kata bapak suruh jualannya di sini. Kata yang itu apa? Jaga. Ini petugas yang tiket tuh nggak pantas karena posisinya itu di depan, pas di depan. Menghalangi Itu masih jalan. menghalangi jalan. Terus nggak pantas juga nanti kecemburuan sosial terhadap orang yang udah lain. ada yang udah ada di dalam. Tuh. Bapak siapa? Pak Haji. Ya kalau memang disuruh Pak Haji, kata ini yang kata pengurus nih. Kenapa nggak di pinggir warungnya Pak Haji aja gitu? iya. Kan ada di dalam posisinya tuh. Karena ya udah aja saya pengen ketemu Mas yang itu mah kata Tiket. tiket. Saya nggak tahu persis. Kata tukang tiket itu ya yang nggak bisa aja itu aja sampai dia mesti ditertibkan. Cuma aja kalau mau jualan di sini aturannya seperti itu. Akhirnya nggak tahu cuma terus di sini kan posisinya kan kayak saya juga posisinya emang ada di dekat suami saya sekitar 5 meter sampai 10 meter ya. Iya. 10 meter lah. Si suami saya lagi marah-marah ke Amri gara-gara ini apa kabel listrik, karena posisinya itu kita itu waktu itu belum masuk PDAM, masih pakai sumur, kita itu pakainya sanyo, kebetulan kabelnya itu alirannya ada yang terputus. Kata suami sayanya ngomong ke api itu kebaik sing anyar, pas apinya yus ya kan gitu bener tiba-tiba aja apa jalurnya. Cuma di sini kan ibaratnya CI itu belum siap kedatangan tamu sampai yang banyak sampai 1.000 lebih, 1.800 dengan kesiapan yang ada di sini. Akhirnya suami saya tuh apa ya rusing tuh yang ngomong pada angel-angel temen sih. Ya itu tuh masih api itu masih benerin posisinya di sini juga ada Pak Jimingan juga yang bareng sama api, terus ada Beni tapi posisinya agak jauh. Beni itu sekitar 5 sampai 10 meter juga sama seperti saya. Terus datanglah si itu nggak tahu karena saya tuh nggak tahu namanya, tadinya datang itu minta apa sepiang kita puji apa beli di kita aja, kita puji RT jambu RT apa aja sih penting dia tertib aja, pada koplok-koplok temen sih aja. Ini lagi nyewa TV. Nyewa di Iya, anu ya. itu juga posisinya Buka ya? membelakangi Kasduki karena posisinya Amri di sini, Kasduki di sebelah sana, saya di sebelah sana. Dibilang koplok itu bukan. anggota Tapi ya. bukan Mas Beyang yang mendatangi si Mas Duki, bukan? Bukan, Tapi kalau berdasarkan cerita dari pemberitaan kan Mas Beyang yang mendatangi. nggak ada. Ya kan ada anak buahnya banyak, ada maksudnya karyawan-karyawan kan banyak. Kan karyawan kan lebih dari 20, ada 25 Kalau dia memutar orang. bahasa seperti itu, Ya, nggak tahu tuh. Nggak tahu. Itu aja posisi itunya karena memang ketidaksiapan kita, jadi akhirnya marahin karyawan-karyawan semua. Ya sampai bilang koplok Iya, itu. ya khususnya ke ini nih, karena yang nggak mau diatur suruh kabelnya diganti yang baru, ininya nanti dicari aja. Masih diganti yang baru tuh sanyo. Kabelnya, kabelnya. jadi sanyonya mah baru, kabelnya diganti yang baru. ya yang baru biar cepet, soalnya yang ngantri di MCK itu ada ribut. Kenapa sih bilasnya nggak ada ini pada dari jam 11 sampai jam 4 sore. Jam 4 sore baru ketemu jalur yang itunya yang matinya. Posisinya ya memang marahin ini yang saya tahu. Ini marahin pengurus ya. Iya, Sebenarnya marahin dia karyawannya marahin sendiri. karyawannya Sebenarnya mah pada nggak Tidak mau diatur. ditujukan kepada Tidak. si Kasduki ya. Ya ya. Tidak. Itu juga posisinya itu saya tahu Jauh ya? itu jauh, membelakangi lah.
Nah yang sekarang ditahan di sana berdasarkan laporan Kasduki Kasduki. dengan tuduhan bilang yang tadi Iya, seperti itu. Iya, Padahal bilang kata-kata itu tuh bukan ditujukan ke Kasduki, bukan. ke anggota ya. Anggota karyawan. Iya, karyawan. Oke. Orang katanya Pak Haji Erma juga jualan juga di sini. Iya. 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 Haji Erma ini termasuk pengurus Ya bukan. bukan? Kita pengurusnya tuh ada 4 tuh. Dalam satu klub paguyuban itu cuma ada 4 orang. Iya. Suami saya Iya. sebagai bendahara, ini sebagai sekretaris Beni, Amri sebagai ketua umumnya. Iya, ini Beni ya? Iya, Oke, sekretaris. itu pengurus 4 ya? Iya. Berarti Pak Haji Erma itu bukan termasuk pengurus. Dan Kok sampai dia punya kapasitas untuk menangani itu gimana maksud ceritanya? tahu tuh kalau masalah nangani kasus itu mah. Jadi Pak Haji Erma kesini itu atas petunjuk Pak Haji Pingan yang juga termasuk karyawan saya di sini tuh. Anggota di sini. Minta untuk lapak jualan, maksudnya pengen jualan gitu. Ya udah Pak Haji ada, kata saya besok kalau pengen bikin rumah makan di depan. Iya. Itu saya babadin tuh Om. Yang babadin itu saya, duit dari saya. Itu sebesar 13 juta. Duit dari saya, dia mah cuma bangun tempatnya aja. Iya. Bangunannya aja yang miliknya dia tuh. Konon katanya benar nggak Pak Haji Erma ini menguasai terkait dengan parkir? Ya, Betul. karena dia gini, dia tuh ngerasa nguruk yang di depan itu. Jadi kita tuh orangnya nggak susah sih. Mas, parkir aja kita ya. Itu tanpa ada Pemasukan ke saya. Ke pengurus. Ke pengurus. Masuk ke dia sendiri. Iya, pribadi. Lokasinya kayak gitu. Yang di depan, yang di pagar. Di depan tuh yang tadi depan. Berarti semua pengunjung yang masuk pakai kendaraan ini masuknya ke sana semua. Iya. Ke Haji Erma semua. Satu pun nggak ada yang di pengurus. Ada kalau sebagian kalau di sana emang penuh kita alihkan Baru ke sini. masuk ke dalam. Oh, karena dekat dia sih Iya, ya. Cuman kalau pemasukan Pak Haji Erma ini itu berbagi ya. iya. Kalau pengurus kan masuk katanya ke BUMDes ya. Iya. Ini kan di bawah naungan Iya, BUMDes. bawa naungan. Kalau secara legalitas juga diketahui juga dari pemerintah desa. Iya. Jelas ya legalitasnya ya. Ada suratnya ada. Iya. Terus pemasukan juga dari pengurus ke BUMDes juga. Ada. Terkait BUMDes kalau diserahkan ke Bupati ataupun kemana itu urusan BUMDes. Iya. Betul ya? Oke. Berarti sejauh ini Pak Erma ini terkait dengan parkir juga tidak ada satupun masuk untuk pengurus Ya nggak pribadi. ada. Nggak ada retribusi ya. Otomatis berarti kan merugikan, mengurangi aset daripada pengurus ya Iya. untuk ke Iya. BUMDes ya. Iya. Pernah nggak negur ke Pak Haji Erma? Kita udah ketemuan sama di desa waktu itu. Kalau untuk Iya. negur mah sudah kita kasih surat Kasih sih, surat, sih bahwasanya kan sesuai dengan aturan yang dilayangkan di BUMDes itu setiap pelaku usaha harus ada retribusi ke pengelola. Nah, itu Baik semua yang jualan di sini ya penjualan terkait parkir juga. terkait parkir kan pelaku usaha ya itu. Ya. Terus bagaimana dengan setelah Sampai setelah ujung-ujungnya dilayangkan? sampai ini nih dilaporkan. Ya, kita malah nggak Kalau ngerti. untuk pelaporan kan istilahnya jauh beda lah intinya sih. Kalau untuk laporan kan di awal. Kalau untuk masalah parkiran itu nggak ada retribusi lah. Ya bisanya sampai di pagar tuh. Itu tuh karena kita tuh ngerasa nggak bermitra. Dia mengelola dagang, mengelola parkir tanpa ada kontribusi ke kita. Berarti dari pertama dia bangun dan usaha, apa tidak ada retribusi untuk pengurus? Tidak ada sama sekali ya. Warga diberikan keistimewaan ya. Iya, Ada halnya ya. benar. Tapi terkait ngomong koplok dan ke anggota ini mungkin dikira Mas Diki ini ditujukan ke dia ya. Karena posisinya itu memang banyak orang dan nggak tahu juga itu bekas itu. Tapi kalau posisinya kalau memang iya itu posisinya membelakangi. Membelakangi Mas Diki.
Kalau berdasarkan keterangan Mas Duki kan, Mas Duki di bentuk salah satu jurnalis ya, Iya. kan bahwasanya dia kan dari penyebab terlontarnya kalimat itu berawal dari anggotanya Mas B itu diduga melakukan aksi premanisme dengan per hari melakukan penghutang. Itu benar nggak Bu? Ya enggak benar Mas, enggak benar. Itu cerita dia. Iya, itu kan versinya dia Iya, mungkin. versi dia, awalnya. Kalau di kita kan pengennya itu kita tuh sebenarnya tidak ada penjual yang dari luar, karena takutnya itu penjual dari dalam itu apa ya? Cemburu gitu lah. Cemburu sosial. Iya. Kok kita yang di sini udah ditetapkan kontrak gitu, kontrak per bulan, iya retribusi per bulan, kebersihan juga, malah datengin Yang dari luar. dari luar. Makanya kita itu tuh apa maksudnya omong-omongan dulu sama penjual dari luar tuh, kalau di sini untuk kebersihannya segitu, bukan untuk duit apa-apa sih kita minta kebersihan. Karena apa alasannya kan begini, pedagang dari luar otomatis pasti bawa sampah, logikanya kan begitu. Kalau yang dari dalam kan kita udah ada MOU-nya, jadi kan udah plus include dengan kebersihan juga. Kita juga petugas kebersihan itu ada yang pagi, ada yang sore, jadi 2 shift kebersihan. Sampai sekarang kan Pantai Cemara Indah kan bersih, karena memang terjaga. Saya untuk kebersihan kita tuh prioritas. Karena konsepnya kan pelestarian alam, pengennya tuh kayak alam gitu, bener-bener alam, jangan banyak pernik gitu. Pengennya tuh bersih lah dari sampah, minimal kita tuh ya bersih. Berarti yang melaporkan itu Pakas Duki orang katanya juga sudah dimediasi ya di mediasi sudah. di pemerintah desa di situ. Iya, Dihadiri siapa saja? dihadiri itu dari Pak Haji Erma dan istri, terus Kapolsek, terus Intel Polsek, terus Kanit Polsek, Satpol PP, Lurah, Ulu, Dari kecamatannya? ya adanya Satpol PP Bu ya. Mas Dukinya juga hadir. Nggak ada, Oh, pada saat itu tuh nggak Iya. ada. tidak ada Mas Dukinya. Oh iya. iya. Malah dari pihak kita Pada itu saat mediasi di balai desa atau di kecamatan? di balai desa, Di balai kita desa minta ke Balongan. kita ke Kapolsek itu, kita tuh di sini tuh untuk mediasi. Iya. Kas Dukinya mana? Ke Iya, Kapolsek. Iya. Iya, malah diceritain masalah CI. Kok ke CI sih? Kita kesini kan untuk membereskan masalah yang itu. Kalaupun dari pihak kita untuk meminta maaf, ya kita siap kalau memang kita bersalah. Karena kan kayak suami saya kan, saya mah nggak ngerasanya ke situ. Saya mah ke Amri. Dan itu juga nggak ada masalah kok dimarahin begitu, karena memang dia salah. Udah dibilangin dari awal kabelnya diganti, nggak mau diganti. Hasilnya apa? Hasilnya Hasil mediasi itu. hasil mediasi itu ya apa pengelompokan antara pengelola dan pedagang. Jadi pas waktu itu mediasi suami saya, kebetulan saya di luar, ngomong Pak Haji Erma tuh kapasitasnya apa di sini tuh. Di sini kita kan mau menyelesaikan masalah. Kapasitasnya apa Pak Haji tuh? Pak Haji Erma ngomongnya, kata suami saya tuh ngomongnya pedagang. Ya sudah, kalau pedagang ya nurut ke pengelola. Silakan dagang aja. Katakan anggaplah pada saat mediasi itu clear, nggak ada masalah. Pada saat mediasi itu sebenarnya kan mediasi Kastuki. Iya. Cuma pasca udah kumpul itu beda jalur. Oh, beda omongan, beda pembahasan. perkara itu. Ranah perkara. Yang dibahas apa Pak? Malah ke ranah wisatanya. Apa yang Pantai dipermasalahkan? Cemaranya. Karena yang dibahas itu istilahnya kapasitas. Artinya kapasitas apa? Kapasitas itu kayak istilahnya dia tuh kan pengen terlibat Pengen masuk ke Oh, ke pengurusan. karena kan dia kan pegang parkir pas kan pas ngaji itu ditanyain ya Pak hajinya kapasitasnya apa, ya saya pedagang, udah belum pedagang ya nuruti aturan apa yang ada di pengelolaan Pantai Cemara. Tanggal berapa waktu ada panggilan dari Polres? Kan lapornya kemana? Ke Polsek atau ke Polres? ke Polsek. Ke Polsek. Kalau awal Kejadiannya Pada saat kejadian kejadian tuh Lebaran. sebenarnya tanggal 23 April. 23 April. 23 April sebenarnya ya. Lebaran Tahun berarti ini. ya? Iya.
Berarti Raya Agung ya? Raya Lebaran Cil. Saya Raya Idul Idul Fitri. Fitri ya. Lebaran. 23 April kan, terus jelang 1 bulan kemudian kita anggapkan di sini kan tidak ada masalah ya, Iya, iya. karena konteksnya kan marahin saya ya orang biasa kan, Iya, udah iya. sehari-hari gitu. Jadi ya udah kita tidak nggak anggap itu ada masalah. Iya, iya. 1 bulan kemudian tiba-tiba ada panggilan dari Kapolsek. Oke. Ya kan? Pada saat panggilan itu saya bingung, ini permasalahan apa? Yang dipanggil ya ini sebagai saksi. Iya. Cuma saya baca di situ, oh ini tanggal 24 itu permasalahan apa? Kalau yang Mas Biang marah-marah itu pada saat marah ke saya itu adalah tanggal 23 Lebaran. Makanya saya di situ bingung. Kalau saya disuruh mengingat semuanya, hal yang tidak pernah istilahnya ada di benak untuk diingat, suruh mengingat Iya, iya, iya. Kejadian itu ya? kejadian itu. Padahal kan itu kan 1 bulan terkecuali. Pas kejadian itu 1 minggu dapat panggilan, mungkin saya ingat Iya, iya. dengan jelas dan detail. Tapi benar kan atas laporan itu berdasarkan laporan dari Pak Abdul, betul ya? Iya. Dan keterangan saksi pun kebanyakan yang dipanggil itu orang yang tidak ada di sini. Saksi apa Bang? Saksi yang dipanggil. Oh, jadi dia keterangan sama pihak polsek? Iya. Bukan orang yang hadir di sini? Bukan orang yang ada di sini. Kayak dari pihak Kasduki kan mengajukan saksi Kartini sama Ramina. Kartini itu pedagang yang ada di sini, dan hari itu Kartini itu nggak jualan. Sampai saya tanyain, bener beli Mbak, sampeanku apa weru kejadian kita menjual dagang, kita harus ngomongin polisi, kita mau dagang. Sampean weru jare siapa? Ini jare Ramina. Kalau posisinya Ramina itu karena karyawannya Pak Haji Jaksa itu di depan, posisinya jauh 100 meteran. Artinya nggak tahu lokasi Ya, nggak tahu. kejadian itu? Jauh. Ya, jauh, emang di depan kita Pada aja saat jadi di bawah. saksi Mas, apa aja ditanya ke sama penyidik? Nggak dipanggil. Ya ini lah, ini saksi ya. Kira-kira apa aja ditanya? Kronologi pas Yang mau dibahas Sudah dikatakan sama Mas Bian, yang dikatakan apa sih katanya ya? Oh itu aja. Karena kebetulan kan saya kan posisinya sangat jauh nih, dan kan di sini banyak api, nggak tahu kan dengar jelas masa. Sudah menyangkut masalah pungutan apa enggak? Ya itu ada. Apa ditanyain apakah si sampai juga ngasih ini? memang kenyataannya Pak Kasduki yang jualan bonteng itu nggak ngasih otomatis apa-apa? Tidak ada. Oke, sekarang dipanggil, katanya sekarang sudah ada di tahanan Polres ya? Iya, Sudah berapa hari? kemarin hari Jumat. Hari Jumat. Jumat, Sabtu, Minggu. Enggak, udah berapa hari? Kemarin baru 2 hari berarti. 1 hari. Oke, makasih. 2 hari sekarang. Ini saya ingin harapannya nih Mbak, apa nih yang merasa seperti tidak adil nih? Tidak adilnya gini, kalaupun ini kasusnya memang bersalah, kesalahan apa sih? Tidak fatal kok. Kalaupun memang iya dia itu dengar kata-kata goblok, tapi kan yang saya tahu kan goblok kan ditunjukkan untuk ini. Kalaupun memang iya sakit hati, kalau saya nih pribadi, saya kasihan itu ke rekan karena menggantungkan hidupnya itu ya sama saya. Iya, karena kan saya membawai dari 25 orang dan itu juga dia menafkahi anak istrinya. Itu harapan saya, dan saya sendiri pribadi gitu. Apakah nggak sakit tak suami saya dibilang preman, padahal suami saya masih tercatat pekerja merin di Pertamina dan juga pengelola. Jadi nggak pantas lah pemberitaan seperti itu. Kalaupun saya butuh pingin mengadukan, saya pengen ada aduan, saya tuh untuk maksudnya pembelaan bahwa suami saya itu bukan preman. Intinya cari keadilan. Iya, cari keadilan. Ibu udah lihat? Udah lihat. Oke, Jadi Ibu, kemungkinan makasih. kan anak saya juga mentalnya kan anak Akibatnya tuh ya. akibatnya kan dibilang karena kan dari siaran video itu kan bukan 1-2 orang, itu tayang sampai iya seharusnya kan Memang sudah ada ini deh, yang tanya
Itu tadi udah kita kirimin. Ini nggak saya lihat tadi, tapi belum sempat dikonfirmasi dari pihak. Nggak ada yang konfirmasi di sosial media. Tidak ada. Ada video satu